Baik, selamat sore sekalian, teman-teman yang sudah join. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Oke, mungkin Mas Andrian yang kita di sini bisa dibantu untuk menyapa teman-teman terlebih dahulu. Oke, selamat sore Bapak Ibu, Mas Mbak semua. Selamat datang di Talk ke-12 sore hari ini bersama FRC Ekosistem, MSBU, dan juga dari eh, nanti ada eh, Bapak-Bapak speaker hebat kita, ada Pak Doni, ada juga Pak Rifki, yang nanti akan sharing di sini terkait sama materi-materi yang tentunya pasti sangat dibutuhkan untuk teman-teman XR utamanya dan juga teman-teman lain di luar XR. Nanti harapannya bisa kita sharing bersama, tanya jawab dengan para expert di bidangnya gitu. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu Mas Mbak semua di acara kita sore hari ini Retalk di FRC Ekosistem MSBU. So, untuk teman-teman yang lain yang sekiranya kenal dan belum join bisa di reminder lagi untuk diajak segera join karena acaranya akan segera dimulai. Oke, mungkin kita sambil nunggu boleh banget kalau mau ngambil camilan, mau ngambil air minum atau ambil notes karena nanti pasti akan ada materi-materi penting juga yang akan di-share sama eh, pembicara kita atau speaker kita di sore hari ini nih. So, kita akan mulai sebentar lagi sambil menunggu teman-teman yang lain ya, Mas, Bapak, Ibu semua. Oke, mungkin karena sudah memasuki setengah 4:03 acara kita di sore hari ini akan segera kita mulai. Sekali lagi selamat datang di Retalk Series 12 dengan judul Tren dan Strategi Akuisisi Talenta IT 2025 dengan subjudulnya adalah dari cara pencarian kandidat hingga ke proses screening yang efektif. Nah, ini adalah salah satu judul yang sangat menarik ya tentunya untuk teman-teman XR di bidang teknologi karena ini merupakan materi yang bisa dibilang materi daging dan tentunya nanti akan sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini ditanyakan oleh teman-teman di bidang XR teknologi karena pastinya untuk hiring teman-teman di bidang IT butuh keahlian khusus dan tidak semuanya bisa melakukan hal tersebut. Maka dari itu pentingnya kelas di sore hari ini itu diadakan gitu. Nah, jadi nanti di sore hari ini kita akan mengundang dua speaker hebat kita, yaitu Pak Doni dari VP of Engineering Zero One Group, lalu ada juga Pak Rifki Reynaldo dari foundernya MSBU Group. Jadi nanti di sore hari ini juga akan dipandu oleh moderator yaitu Mbak Septi selaku dari Community Manager di FRC Ecosystem. Jadi sekali lagi selamat datang dan semoga di sore hari ini kita bisa belajar bersama untuk meningkatkan value kita di bidang XR community ya utamanya untuk hiring atau strategi akuisisi talenta IT di 2025 ini. Oke, mungkin bisa langsung next ke slide berikutnya, Kak. Nah, ini ada sedikit gambaran video atau profil dari MSBU. Boleh disimak dulu ya, Mas Mbak, Bapak Ibu semua.
Oke. Sebelumnya tadi adalah gambaran profil dari MSBU Group, di mana kita di sini adalah perusahaan yang memberikan servis atau layanan di bidang IT staffing. Lalu lanjut lagi kita masuk ke acara kita di sore hari ini. Eh, yang pertama adalah aturan untuk kita di acara hari ini. Itu do-nya apa, don't-nya apa. Nah, bisa kita next ke slide berikutnya, Kak. Nah, oke. Untuk di sore hari ini, yang pertama, kita boleh untuk on cam. Nah, jadi bagi yang sekiranya bisa on cam, diperbolehkan banget untuk on cam, dan juga boleh itu untuk memakai virtual background yang sudah disediakan ya. Dan kami minta juga join hingga acaranya selesai, lalu juga aktif ketika nanti di sesi tanya jawab, dan juga boleh banget sekiranya ingin mengabadikan momen event kita di sore hari ini mau dibikin story, dan juga jangan lupa nanti boleh tag di Instagramnya MSBU juga. Lalu untuk larangannya adalah dilarang untuk on mic ketika ada teman-teman yang lain atau bapak-bapak speaker sedang menyampaikan isi materinya, lalu juga jangan meninggalkan event ketika belum selesai, dan yang ketiga jangan membagikan link absensi yang nanti di akhir itu akan dibagikan itu keluar meeting room di sore hari ini. Jadi absensi memang ditujukan untuk teman-teman yang join di sore hari ini sebagai bentuk apresiasi dari kami. Seperti itu. Oke, nextnya kita akan mulai masuk ke slide berikutnya, Kak. Ya, oke. Jadi mungkin eh, perkenalan singkat kita terkait gambaran hari ini kita mau ngapain, agendanya seperti apa, dan sebagainya. Itu nanti akan lebih lanjut dijelaskan dan juga dibawakan oleh moderator kita nih, yaitu Mbak Septiana Sari, di mana Mbak Septi adalah sebagai Community Manager di FRC Ecosystem MSBU. Jadi untuk kedepannya acara akan dilanjutkan dan dipandu oleh Mbak Septi. Jadi untuk Mbak Septi saya serahkan acara ini uh, kepada Mbak Septi. Saya persilahkan mengambil alih acara di sore hari ini. Silahkan. Terima kasih Mbak Septi. Baik, terima kasih Mas Andrian. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih udah join ya pada sore hari ini dalam acara Rektok Series yang ke-12. Nah, kali ini kita masuk ke session yang ke-12, berarti sudah 12 kali ya Farsi Ekosistem menyelenggarakan acara ini ya teman-teman, yang sebenarnya diperuntukkan bukan hanya kepada member internal FRC saja, tetapi juga kita membuka kesempatan kepada expertise di luar sana yang kira-kira mungkin ingin mengetahui lebih lanjut nih terkait dengan tren dan strategi gitu ya, bagaimana sih akuisisi talenti IT pada tahun 2025 khususnya. Berkaitan dengan tema kita pada sore ini juga, yaitu tren dan strategi akuisisi talenti IT 2025, yang mana kita akan lebih membahas terkait dari pencarian kandidat hingga proses screening yang efektif. Saya tidak sendiri, teman-teman sekalian, karena didampingi dari tim FRC Ekosistem dan MSBU tentunya. Dan sore ini juga saya sudah kehadiran dari pemateri kita, ada Bapak Doni Rubiagatra, selaku Halo, VP of Engineering dari Zero One Group. Halo Mas, bagaimana? halo. Terlalu excited ya. Sudah terdengar jelas ya Mas ya? Ya, terdengar jelas. Oke. Mas Doni menjadi pemateri pertama kita, namun teman-teman sekalian jangan khawatir karena kita masih ada materi selanjutnya, materi yang lebih dalam lagi dari Mas Rifki Reynaldo selaku founder dari MSBU Group. Kemudian apakah sudah ada di tempat Mas Rifki? Oke. Oke, mungkin Mas Rifki sedang siap-siap teman-teman. Oke, sudah ada Mas Rifki. Halo Mas Rifki, selamat sore. Halo, sore, sore. Oke, oke teman-teman mungkin sudah melihat ya cuplikan sekilas dari dua pemateri kita pada sore hari ini. Ya, semakin meningkat jumlah partisipannya.
Teman-teman sekalian, saya minta teman-teman untuk menyimak materi ini dari awal sampai akhir karena nanti ada sesi kuis tentunya ya teman-teman, yang pastinya nanti kita FRC ekosistem bukan FRC namanya kalau kita tidak menyisipkan reward atau bonus bagi peserta terpilih ya teman-teman. Materinya pertanyaan nggak jauh-jauh dari materi yang disampaikan. Dan juga nanti teman-teman jika ingin bertanya, silahkan teman-teman ya bisa untuk mungkin ketika ada pertanyaan yang kayaknya udah tergambar, silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaan terbaik akan kita bacakan dan kita tanyakan langsung ke Mas Doni, ke Mas Rifki. Silahkan nanti ditulis untuk siapa dan berkesempatan juga mendapatkan reward dari kita. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke, di sini saya eh, sudah bersama speaker kita yang pertama. Pembicara kita pertama merupakan VP of Engineering dari Zero One Group. Halo Mas Doni Rubiagatra. Halo Mas Doni. Halo, halo selamat sore. Selamat sore, sehat dan semangat Mas Doni. Yap, sehat. Oke, sudah siap ya Mas Doni dengan materi-materi yang diberikan nanti kepada para partisipan kita pada sore ini. Tapi izinkan saya terlebih dahulu ya Mas ya untuk membacakan sekilas profil dari Mas Doni selaku dengan speaker kita yang pertama. Oke, teman-teman sekalian, pemateri kita kali ini dua-duanya keren karena merupakan salah satu expertise di bidangnya dan merupakan pakarnya. Silahkan dicatat karena ini ilmu daging banget. Nah, untuk Mas Doni sendiri merupakan VP of Engineering dari Zero One Group dan juga memiliki pengalaman yang sangat banyak ya teman-teman. Sempat juga menjadi mentor ya, kemudian juga menjadi lektor di salah satu universitas di Indonesia dan kemudian juga saat ini aktif ya tergabung di berbagai community tech. Nah, mungkin teman-teman community tech yang menyaksikan acara Rektok 12 kali ini tahu nih Mas Doni gitu ya, familiar gitu ya. Salah satu komunitas yang cukup terkenal baik di skala dunia juga gitu ya dan di Indonesia salah satunya. Baik, tanpa berlama-lama eh, silahkan Mas Doni, waktu dan tempat kami persilakan pada Mas Doni. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di sore kali ini. Dan aku mau ucapin terima kasih ke RFC dan MSBU ya, yang udah mau mengajak diskusi dengan teman-teman di sini. Hari ini kita akan mencoba untuk berbagi bagaimana strategi efektif dalam pencarian dan screening kandidat. Ada tambahannya, kemarin itu cuma diminta untuk yang depannya aja. Jadi aku tambahin satu atau dua kata di era AI di sini. Sedikit berkenalan lebih lanjut tadi ya. Sekarang jadi partner dan VP of Engineering di Seruan Group sejak tahun 2020. Kemudian S1-nya di Matematika ITS, S2-nya di Teknik Elektro ITS, co-founder dari Surabaya Python sejak tahun 2016, juga pengurus dari PyCon Indonesia di tahun 2019 yang ada di Surabaya. Tahun ini PyCon Indonesia ada di Jakarta. Sebagai Community Manager di Data Science Indonesia, khususnya di Jawa Timur, dan menjadi pengajar di berbagai kampus, khususnya di Jawa Timur. Tak lupa, aku juga sebagai Google Developer Expert di bidang cloud. Nah, nggak hanya itu, aku cukup aktif ya menjadi speaker, tidak hanya di Indonesia, namun di Asia. Jadi pernah menjadi pembicara di PyCon Korea, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Philippines, dan berbagai macam tech conference. 2 tahun ke belakang, aku menjadi pemateri di International JavaScript Conference di Singapura dan CityJS di Singapura. Kalau kalian mau look up sosial media aku, silakan cari nama belakangku Ruby Agatra. Insya Allah aku available di semua platform, even TikTok. Jadi aku punya TikTok, tenang aja. Nah, sedikit berbicara tentang Zero One Group, apa sih Zero One Group gitu kan ya? Itu adalah sebuah software consultant, software house sederhananya, yang mempunyai klien dari berbagai macam sektor. Dari sektor enterprise hingga international company, even Silicon Valley. Jadi klien kami tersebar tidak hanya di Indonesia, tapi juga tersebar dari Amerika, UK, Eropa, bahkan di Asia juga ada. Australia juga di sana. Jadi
cukup menarik perjalanan kurang lebih 6 tahun membangun Zero One Group. Dan yang menarik lagi, talenta-talenta kami itu tersebar hampir di seluruh Indonesia karena kami bekerja full remote ya di engineering timnya. Paling barat ada di Medan dan paling timur itu ada di Nusa Tenggara Barat. Ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Yang ini membuka peluang hidden gem, aku bisa bilang. Hidden gem talenta-talenta yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya itu, karena kemampuan kami yang bisa mencari talenta-talenta digital hampir di seluruh Indonesia, kami juga diminta untuk hiring atas nama company lain. Jadi aku sebagai VP of Engineering juga membantu beberapa company di Indonesia, bahkan di Singapura, untuk mencari talenta-talenta teknologi yang bisa berimpact langsung kepada company. Nah, itu sedikit kenalan. Kita akan langsung ke materi hari ini. Ada 3 agenda. Yang pertama adalah definisi kandidat. Yang terbaik itu seperti apa. Dan ini yang kita harus explore. Bagaimana seorang recruiter. Jadi, aku juga pernah bekerja sama recruiter di beberapa perusahaan sebelumnya. Walaupun sekarang mostly bakal dibantu tim HR di Serawan Group. Yang kedua adalah apa yang harus diketahui ketika kita mencoba untuk mencari talenta. Dan yang ketiga itu adalah how to-nya. Jadi apa sih tips dan trik yang pernah aku lakukan dan bagaimana AI itu membantu pekerjaanku dalam mencari talenta. Nah, yang pertama adalah definisi kandidat teknologi terbaik. Boleh dibantu nggak ya di Zoom chat biar aku lihat di sini teman-teman representasi dari HR, recruiter, atau ada yang dari non recruiter, tech leaders misalnya. Boleh dong dibantu di Zoom chat. Jadi biar aku tahu nih aspek yang aku bisa share secara lebih mendalam. Apakah kalian dari HR atau beneran tech recruiter yang beneran cari ya headhunter, atau dari tech leaders nih yang pengen cari talenta untuk timnya. Boleh dibantu di Zoom chat. Mungkin aku kasih 10 detik sambil menunggu. Kalau belum, aku bisa lanjut sih. Adakah? 1, 2, 3 teman-teman semuanya? Aku bisa lihat kan ya? Aku lagi lihat webinar chat. Oh iya, aku bisa lihat webinar. Press hand, tenang. Nanti aja aku butuh teman-teman ngisi di Zoom chat aja, nggak apa-apa. Karena nanti ada Q&A ya, bener ya, Mbak Septi ya. Jadi nanti aja Q&A-nya kita interaksi lewat Zoom. Oke, kalau misalnya masih malu-malu atau lagi sambil kerja nih Mas, gitu kan ya, aku lanjut dulu aja. Tapi aku tetap memantau Zoom chat kalau ada yang mau share. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong tentang talenta terbaik, itu adalah yang jadi utama adalah employer convenience. Di mana convenience ini membantu proses bisnis yang sudah terjadi. Jadi bukan hanya kamu mencari orang yang paling jago, tapi apakah orang yang jago itu fit dengan perusahaan. Jadi kita lagi tidak perlu mengajarkan misalnya etiket gitu kan ya, office culture, values di sana. Sehingga lagi-lagi banyak variabel yang kita bisa explore kalau kita ngomong kandidat terbaik. Dan ini jadi salah satu kunci utama yang terkadang orang tidak melihat bahwa oh ya aku dicari nih, aku dapat tugas untuk mencari talenta nih. Tapi aku tidak melihat bahwa apa yang dibutuhkan oleh kantor tersebut. Nah, bagaimana kita menentukan apa yang terbaik? Kalau berhubungan dengan tech talent, itu ada yang namanya tech lead atau VP of Engineering atau CTO, whatever, yang kita harus discuss di sana. Nah, mohon ya teman-teman, kalau bisa balas Zoom chat gitu, ada biar aku bisa interaktif di sini. Di sini ada yang tahu foto yang sebelah kanan nggak ya? Kenapa aku menyematkan foto yang di sebelah kanan di sini? Oh, di Q&A aku nggak. Oh, nggak tahu. Oh, aku lihatnya di chat, ternyata di Q&A ya. Oke. General, ada yang tadi ada yang balas ya General HL. Nggak tahu Mas. Nah,
sebenarnya kenapa ada di chat? Oke. Berarti di Q&A ya. Sorry, aku belum familiar dengan Zoom yang workplace, tapi kita bisa lihat di Q&A, kita bisa lihat chatnya gitu kan ya. Nah, mungkin tidak tahu yang di sebelah kanan siapa. Tapi yang di kanan itu adalah mantan pemain bola Arsenal namanya Thierry Henry dan sekarang jadi seorang media pundit yang kita bilang bahwa dia itu adalah orang yang menganalisis pertandingan bola sekarang. Nah, kenapa kok ada foto sesosok pemain bola yang menjadi pundit di sebelah kanan? Dan apa hubungannya dengan Discuss with Tech Leader? Karena in the end, sejago-jagonya orang media tidak akan mengerti how the game works in real time. Jadi Thierry Henry di sini kalau dia orang Prancis, sebuah programnya di CBS namanya Sport Golazo itu menjadi salah satu program sepak bola yang paling banyak ditonton di dunia. Karena apa? Karena banyak analisis dan jokes seputar pemain yang sangat menarik dan meraih para fans-fans bolanya di sana. Bahkan orang yang sudah jadi senior di media itu kalah dengan para ex-player ini. Nah, ini sama nih dengan recruiting. Kalau kalian sebagai tech recruiter tidak bekerja sama dengan orang yang di bidang itu, for say IT recruiter tidak pernah bertanya secara dalam kebutuhannya dari tech leader, kalian tidak akan menjawab kebutuhan yang pertama tadi di sana. Jadi, please discuss dengan tech leadernya. Jangan hanya mencari talenta aja. Aku lihat di Q&A gambarnya belum muncul. Apakah gambarku aman, Mbak Septi? Aman ya? Sini, share screen. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, kandidat terbaik yang selanjutnya adalah bisa show off their skill. Nanti kita akan coba untuk judgement-nya. Judgement bagaimana yang baik itu seperti apa. Ini salah satu orang yang pernah aku interview. Namanya Theodorus Clarence. Dulu mau join Zero One Group. Namun pada saat itu masih kuliah. Dia dengan apiknya menyertakan blog analisis dengan tekniknya di blognya, kemudian men-share project-nya beserta code base-nya ada di sebelah kanan. Jadi kalau kalian hanya terima CV dan kamu cuma bisa lihat CV-nya doang, it's not really good. Nggak terlalu oke. Karena in the end, IT expert atau IT talent itu dijudge dari skill, bukan hanya mentereng bagus di CV. Banyak pengalaman bahwa CV-nya bagus tapi dia nggak bisa kerja. Dan yang menarik adalah ketika kita ngomong di era AI, the bar has raised. Maksudnya apa? Di sini ada berita tentang Amazon is raising the bar. Maksudnya bar itu apa? Standar terendah untuk join di suatu perusahaan. Bahkan Zero One Group itu sudah berevolusi meningkatkan standarnya ketika masuk. Yang dulu full time itu dilihat dari potensinya, jadi belum tentu dia menerapkan sesuatu yang baik. Akhirnya intern yang harus sudah minimal punya kualitas seperti full time. Kenapa? Karena tidak dipungkiri AI mengakselerasi ini semua. Jadi kalau tidak paham cara menggunakan AI, jangan harap bisa masuk ke perusahaan teknologi yang baik. Dan ini jadi persoalan teman-teman, bagaimana apakah perusahaan yang kalian bantu untuk mencari talentanya itu barnya di mana gitu? Apa sih minimalnya di situ? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, apa yang harus diketahui gitu kan ya. Nah, biasanya yang jadi pertanyaan adalah bisa nggak non tech
non-tech, contohnya HR atau recruiter, itu bisa nggak membedakan yang mana signal, mana yang noise. Karena ini konteksnya hari ini itu adalah bagaimana recruiter mencari ya, bukan kayak nerima CV terus kita sortir, itu beda beda cerita. Tapi kalau ada yang mau bertanya itu nanti silakan. Tapi ini bagaimana kalian seorang headhunter atau talent recruiter mengetahui bahwa ini yang mana yang sinyal, mana yang noise. Yang pertama adalah mau nggak mau kalau kalian disematkan sebagai seorang tech recruiter harus tahu kemampuan dasar di bidang tech tersebut. Itu sudah jadi hal yang wajib menurut aku. Karena ketika kalian tidak paham, kalian tidak akan punya chemistry yang baik dengan tech leadersnya. Jadi banyak banget sekarang, dan ini tidak harus coding ya. Jadi kalau banyak sekali platform online untuk mengajarkan kalian code, beberapa rekomendasi dari Coursera ini nggak hanya dua ini sebenarnya, banyak banyak referensinya. Itu menjelaskan tentang bagaimana how software works gitu kan ya. Even AI, kalau misalnya kalian butuh cari AI engineer, machine learning engineer, talenta-talenta data, mau nggak mau kamu harus tahu bagaimana AI itu bekerja di suatu perusahaan. Kita coba lihat isinya, beberapa table of content-nya. Ketika introduction to software engineering, ada yang harus tahu namanya software development life cycle. Mengetahui bagaimana at least basic of programming, yang basic aja gitu kan. Nggak usah yang harus bikin software yang bagus banget. Arsitektur, bagaimana job opportunities, skill set di software engineering, dan ini di Coursera ini ada quiznya. Jadi kalau kalian mau cemerlang dalam mencari talenta, at least kalian punya pemahaman tentang apa yang kalian cari. Dan ini menjadi advantage sebagai aku orang teknis yang mencari talent sebenarnya. Karena aku orang teknis dan aku memang mencari talenta. Jadi aku tahu sense-nya, aku tahu sinyalnya bahwa ini oke, ini enggak oke. Misalnya kalau AI di sini kan ya, AI itu apa gitu kan ya, project AI itu seperti apa, bagaimana AI itu bisa diintegrasikan di suatu perusahaan dan bagaimana AI itu dalam masyarakat di sana. Jadi lagi-lagi tergantung sangat subspesialis dari recruiting kalian, kalian harus punya fondasi di dasar ya. Jadi jangan hanya kemampuan recruiting. Harus ada sedikit basic knowledge di aspek yang kalian cari talenta. Kalau lagi cari talenta yang product manager ya berarti kalian harus tahu bagaimana produk itu dibuat. Kalau mau cari project manager, bagaimana project itu ada hubungan antar stakeholder di sana. Jadi aku tidak bosan-bosannya untuk teman-teman meningkatkan skill dalam pemahaman dasar dari aspek yang ingin dicari. Dan ini jadi pembeda ya ketika kita ngomong sinyal dan noise. Kalau kalian tahu ya bukan expert di beberapa IT development itu ada yang namanya best practice. Dan best practice ini bisa dilihat even sampai dari portofolio. Kalau dia tahu tentang testing, dia tahu tentang CI/CD, dia tahu tentang bagaimana environment itu bekerja, itu at least sudah mengcover mungkin di atas 70% kemampuan dia di operasional pekerjaan sehari-hari. Dan ini best practice lagi-lagi disesuaikan dengan perusahaan. Karena ada perusahaan yang cukup besar, yang sangat strict menerapkan best practice-nya, ada yang perusahaan yang cukup agile, yang dimana tidak harus mengerti best practice-nya. Tapi at least kalian akan, aku coba share bagaimana eksplorasi habis ini. Dan ini yang menarik ya, ada beberapa mulai komplainan di luar negeri bahwa new junior developers can actually code because AI. Jadi karena kebanyakan AI, kebanyakan talenta itu tidak mengerti apa yang dikerjakan. Dan ini yang harus kalian screening. Mereka mengerti apa enggak di sana. Bahkan ada, kayaknya aku lupa masukin di slide ya. Ada riset dari Microsoft
di company Microsoft ada korelasi antara kognitif dengan penggunaan generative AI. Bahwa adanya penurunan kognitif di sana. Jadi harus lebih selektif bagaimana kita bisa menentukan mana sinyal, mana noise. Gitu. Yang ini mungkin menarik, kita bisa diskusi di sesi Q&A. Nah, sekarang ini adalah yang bagaimana kalian mencari dan men-screening. Sebelum masuk ke slide, boleh dong di Q&A kalian itu biasanya carinya di mana? Kita lihat nomor ya, sebentar. Banyak yang belum muncul nih gambarnya. Aman ya? Boleh dong. Kalian biasanya mencari di mana? Teman-teman HR atau ini yang sifatnya aktif ya, bukan open recruitment ya. Ada nggak yang mau share? Kalian kalau misalnya secara default, oh ya LinkedIn itu jadi salah satu yang utama. Tapi ada yang pernah nyari yang lain nggak? Q&A. Di grup loker Telegram LinkedIn. Oke, ada yang ngomong grup loker Telegram. Di grup loker itu berarti ya ini ya meng-announce lokernya di Telegram. Ada lagi mungkin satu lagi kalau ada yang mau share sebelum aku mencari tahu beberapa pengalaman yang aku lakukan. Mungkin 16 no oh ya no, udah 16:03. Oke, kita mulai aja lah ya apa yang aku coba lakukan. Fun fact, Zero One Group last to hire itu tidak menggunakan Telegram dan LinkedIn. Yang menarik adalah kami menggunakan X atau Twitter ya kalau zaman aku. Jadi dua orang ini namanya Fitri dan Cynthia itu cukup aktif di X, either membagikan knowledge mereka tentang topik yang mereka pelajari, maupun mereka cukup dikenal karena sering mengisi materi di sana. Jadi dua orang ini perempuan, apalagi cari engineer cewek, coba berapa persen kalian mendapatkan engineer cewek? Itu akan relatif jarang ya. Mencari engineer cewek perempuan dapat dua langsung itu tidak aku hire lewat directly lewat LinkedIn, tapi menggunakan X. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali hidden gem di X. Hidden gemnya contohnya seperti ini. Ini salah satu minti aku dan masih kuliah, namanya Nadia. Nadia ini dia seorang yang sangat mengekspresikan dirinya sebagai front end. Dia sedang mengeksplorasi namanya UI framework untuk animasi. Dan cukup keren hasilnya gitu kan. Dia bisa share ini ke teman-temannya. Mas, kalau aku cari, ya gimana starting point-nya gitu kan ya. Bagaimana kita bisa mencari orang-orang seperti ini? Coba cari tech leaders di X maupun di tempat lain. Kamu lihat followersnya. Contoh di sebelah kanan ini ya followers aku ya. Followers aku cuma 3.000 sih. Tapi ada yang jauh lebih banyak sampai puluhan ribu. Di sebelah kanan itu kan ada yang rekayasa perangkat lunak gitu kan ya. Ada yang site reliability engineer tentang software. At least kamu tahu bahwa orang yang aktif di X itu orang yang cukup pengen tahu perkembangan teknologi. Karena tidak dipungkiri di X banyak pembahasan teknis. Banyak orang-orang membahas teknis di sana. Jadi ini kayak hampir mengeliminasi banyak orang-orang yang so-so standarnya di sana. Dan yang menarik, kemarin baru ada rilis AI namanya Grok. Ada yang tahu nggak ya? Di sini. Ada yang tahu tentang Grok nggak ya? Kalau ada yang tahu, kamu bisa cari sebenarnya. Ini contoh kita pakai Grok ya. Mungkin secara umum, cara pakai Q&A. Tahu Mas? Oke. Bahwa di Grok itu kamu bisa mencari
siapa username-nya dengan konteks-konteks tertentu. Tapi ini harus sangat spesifik ya. Ini aku cuma cari from yang relatif umum di sana. Bisa, oh ini ada namanya front end, ini aku minta 5 orang, kira-kira siapa. Nah, kalau di ranah tech, pasti cukup populer namanya Mas Andika Galih. Nah, ini bukan di hire ya, karena beliaunya seorang content creator. Tapi yang lain bisa dicek tuh, apakah orang-orang tersebut itu bisa jadi referensi target teman-teman di sini. Dan itu bisa disesuaikan. Tapi ingat, kadang-kadang tidak 100% akurat. Nanti aku kasih contoh beberapa hal selain di Grok. Kemudian yang menarik juga Threads. Ada yang punya Threads di sini? Punyanya Instagram itu? Itu mulai banyak teman-teman nge-share tentang teknologi di sana. Jadi mulai rame tuh Threads. Karena mungkin terlalu chaos ya kalau kita ngomong X, siapa yang di sini ngomongin politik. Kesannya X itu kebanyakan pembahasan politik gitu kan, ya, dan marah-marah sama negara. Jadi kalau orang nggak seneng dengan X, itu ada yang mencoba untuk membangun brand dirinya di Threads. Dan kalian bisa cek sendiri. Kalian bisa coba buka Threads dan lihat banyak banget orang mau nge-share tentang teknologi di sana. Itu yang berdasarkan sosial media ya. Yang kedua adalah tadi kalau ada yang sudah pakai Telegram, bukan lokernya yang di posting, tapi adalah join komunitas dan cek community lead-nya. Kenapa? Fun fact kedua di Zero One Group, hampir 5 sampai 7 hari pertama kami, waktu kami di angka 10 sampai 15 orang, sekarang kami di angka 100, sebentar, sekitar 100. Aku coba lihat, di angka 106, 110, itu 5 sampai 7 hari pertama kami dari komunitas. Dan bukan kamu share locker di sana, tapi kamu berinteraksi dengan komunitas lead-nya. Ini contoh ekosistem yang ada di Jawa Timur, cukup rapi ya ekosistem di Jawa Timur. Hampir setiap daerah dan kota itu punya. Dan sebelum 2 yang tadi, perempuan tadi, aku juga hiringnya lewat komunitas. Dan itu di daerah. Salah satunya di Probolinggo. Jadi kalau kalian tidak coba untuk ekspor dan berinteraksi dengan komunitasnya, bahkan kan RFC juga berkomunitas ya, pasti punya banyak info. Kalian juga bisa berkomunitas di ranah teknologi di sini. Karena pribadi juga aku besar dari komunitas, aku tidak pernah mendapatkan opportunity pekerjaan selain lewat dari komunitas dari 3 perusahaan terakhir. Bahkan even membangun perusahaan seperti sekarang, gara-gara aku menjadi pembicara di Malaysia waktu itu, bertemu partner yang lain. Nah, sekarang kita coba untuk ngejudge ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ketika ada orang yang mau bikin portofolio. Boleh nggak di Q&A, sebelah kanan cuma ada quote, tahu-tahu gambar, tidak ada penjelasan. Sebelah kiri ada gambar, kemudian ada table of content-nya, penjelasan step by step untuk menggunakan project ini. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang kiri apa yang kanan? Ada yang mau berpendapat? Gambarnya belum muncul, Mas. Ini cukup aneh ya, dari tadi aku dapat gambarnya Muncul, belum. Kenapa, Mbak? muncul di berbagai device kita tim muncul. Sebagai partisipan juga ada yang muncul. Oke. Jadi ada nggak yang sudah muncul? Mohon maaf. Oh, oke, kanan ya, Pak. Ada yang ngomong kanan. Oke, menarik. Ada yang lagi? Satu lagi mungkin. Aku coba lanjut ya, karena mungkin keterbatasan waktu nanti. Sebenarnya yang bagus itu bukan yang kanan, yang kiri. Kenapa? Karena kalau kita ngomong
tech, kami butuh detail. Kami butuh bagaimana cara menjalankan software tersebut. Yang sebelah kanan mungkin terlihat oke ada gambar gitu kan ya, dia kasih tahu screenshotnya. Tapi itu doang. Sebelah kiri itu dia ada gambarnya. Mungkin aku nggak screenshot paling bawah ya. Itu ada banyak penjelasan, ada introduction, installation, demo, fiturnya apa, teks-teksnya dan dependensinya. Dan tahu nggak yang sebelah kiri itu adalah anak Zero One Group. Dulu dia masih SMK. Bahkan yang anak SMK pun sekarang banyak hidden gem yang sudah bisa produktif untuk bisa bekerja dengan baik. Dia lulusan SMK di daerah Majalengka. Kalau kita nggak tahu hal-hal seperti ini, kalian akan melewatkan kesempatan teman-teman yang kayak itu. Nah, kalau GitHub juga kalian bisa pakai Gemini ya. Gemini juga bisa dicariin. Tapi ini agak sedikit ngacok dalam tanda petik. Punya pengikut 239.000, sedangkan di sebelah kanan pengikutnya 137 followers. Once again, AI itu membantu untuk nge-screening awal, tapi kalian harus double check lagi gimana di sana. Jadi kamu bisa sekarang pakai AI yang langsung berinteraksi dengan internet untuk memberikan gambaran, oke, starting point-nya di mana, ada nggak sesuatu yang baik. How to judge portfolio, lagi-lagi kita balik ke Clarence, silakan aku rekomendasikan untuk lihat blog sama projectnya beserta GitHub-nya. Itu menurutku jadi top candidate. Dan si Clarence ini sekarang bekerja remote US company, startup US company. Jadi udah nggak lagi di tataran Indonesia ya. Aku kasih tahu ini top notch-nya. Jadi ini talenta yang paling bagus, baru lulus dan langsung remote luar di sana. Jadi kalau kamu pengen lihat komparasinya, lihat Clarence, bandingkan dengan talenta yang kalian lagi cari. Nah, LinkedIn gimana Mas gitu kan ya? Apakah LinkedIn masih oke? Kalau kamu punya kesempatan perusahaan bayarin pakai recruiter, itu sekarang ada AI assistant-nya gitu kan ya. Di sana kamu bisa cari sesuai dengan spek yang ada dan dia akan membantu mencarikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi ingat, LinkedIn recruiter itu mehong. Eh, mahal ya di sana. Kalau tidak punya akses ke situ, kalian harus mulai mencari cara untuk tidak memakai recruiter. Karena kita tahu bahwa LinkedIn Premium lumayan pricey kalau tidak ada budgetnya. Nah, sekarang terakhir dari aku, sebelum aku kembalikan ke Mas Hadi, menggunakan AI untuk proses recruitment yang lain, it depends. Jadi, kami di Zero One Group juga pernah ada project untuk membantu otomasi salah satu perusahaan besar di Indonesia. Mereka butuh karena mulai banyak sekali di mereka buka opening, mungkin nggak sampai ratusan ribu kali ya, ribuan CV yang mereka harus bandingkan. Dan AI itu harus dibuat secara custom untuk membantu mana yang sinyal, mana yang noise, di-compare dengan teknologi yang sekarang untuk menganalisa, membandingkan dengan prerequisite kebutuhannya dibandingkan dengan top performer dari teknologi engineers di sana. Jadi, apakah semua harus di AI? Jawabannya, it depends, tergantung. Nah, nanti boleh deh berdiskusi kita tentang bagaimana implementasi seperti yang. Terima kasih, waktu saya sudah habis di 16.15. Thank you, aku nantikan pertanyaan-pertanyaan di sesi tanya jawab. Thank you, terima kasih. Aku kembalikan ke Mbak Septi. Baik, terima kasih Mas Doni materi yang diberikan ya. Teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan buat Mas Doni. Silahkan ditampung terlebih dahulu. Mungkin sebagian masih ada yang bingung bagaimana nih dengan media Zoom. Silahkan teman-teman nanti ada kolom tanya jawab. Silahkan teman-teman klik tanya jawab di situ lalu ajukan pertanyaan. Nah, dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya dan dikirimkan ya teman-teman. Nah, terkait dengan tadi materi dengan Mas Doni, karena kita double multi sharing ya Mas Doni,
Jadi memang teman-teman harus mengklik juga bahwasannya ada layar MSBI dan layar Mas Doni. Nah, tapi sudah dapat Mas Doni. Keren dan Oh ya, banyak nih pertanyaannya ya. Sudah ditampung. Kita sambil lihat berbagai pertanyaan juga nih dari teman-teman FRC. Terima kasih Mas Doni. Kita ketemu lagi nanti di sesi Q&A. Baik. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan dari Mas Rifki Reynaldo selaku founder MSBU Group. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya aku mau kasih info ke teman-teman sekalian bahwasannya MSBU Group itu apa sih Mbak Septi gitu. Kok sering banget sih di-announce bahwasannya ada MSBU, ada juga CyberMed gitu ya. Nanti teman-teman bertanya nih. Nah, kira-kira apa sih, apakah produknya sama atau beda gitu, dan kalau MSBU itu fokusnya seperti apa gitu. Dan mungkin di sini ada yang hadir tidak hanya sebagai tech recruiter, melainkan juga business solution. Nah, teman-teman boleh nih mungkin mengulik lebih lanjut gitu ya. Mungkin di perusahaannya ada kebutuhan terkait talenta IT gitu yang memang sinkron dengan MSBU. Silakan teman-teman ditanyakan nanti kepada Mas Rifki. Mas Rifki selaku founder dan Chief Operating Officer dari MSBU. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih, Septi. Terima kasih banyak ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Jelas ya? Oke. Saya coba share screen dulu. Ya. Sudah terlihat sekarang? Sudah. Oke. Ya, mungkin jaringan saya bisa tidak begitu stabil ya. Jadi nanti tolong di intercept saja kalau misalkan ternyata apa namanya putus-putus atau tidak terdengar ya suara saya, Septi. Oke. Baik, Oke, Mas. ya selamat sore rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya untuk menghadiri webinar series ya yang diadakan oleh MSBU ya. Kebetulan kali ini kita sudah masuk series yang ke-12 berarti ya. Jadi sudah 12 kali kita lakukan dan kita lakukan secara rutin sebenarnya setiap bulan ya. Sebenarnya webinar ini awalnya memang kita adakan hanya untuk member-member FRC Ecosystem, yaitu komunitas tech recruiter yang kami bangun gitu ya, yang menjadi backbone ya kesuksesan rekrutmen yang dilakukan oleh MSBU untuk melayani klien-klien yang kami miliki seperti itu. Tapi sekarang nampaknya ada baiknya untuk kita open juga webinar series ini kepada publik sehingga publik juga bisa melihat langsung gitu ya apa saja yang kita sudah lakukan dan adakah studi kasus keberhasilan di balik itu seperti itu. Nah, kebetulan di series ini saya yang akan membawakan materi ya, mewakili dari MSBU Group. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, ya izin saya share outline yang akan saya bawakan pada sesi saya kali ini gitu ya. Yang pertama itu mengenai tantangan ya dalam akuisisi talenta IT di tahun 2025 dari perspektif kami ya di MSBU Group. Lalu juga kedua kami akan ada sharing singkat mengenai solusi IT staffing and recruitment on demand ya yang kami miliki itu seperti apa in a nutshell gitu ya, bukan secara detail. Jika kalau ada rekan-rekan di sini yang ingin mengetahui lebih lanjut secara detail nanti bisa menghubungi tim kami gitu ya. Lalu juga akan saya share sedikit di sini mengenai strategi efektif akuisisi talenta IT terbaik gitu ya. Yang pastinya kata terbaik dalam hal ini adalah yang tentunya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Karena memang itu yang menjadi tantangan. Nanti akan kita bahas lebih detail. Lalu terakhir nanti ada studi kasus sebelum kesimpulan atau key takeaways dari materi yang saya bawakan. Ya, sebelum saya masuk ke agenda yang pertama, izinkan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan untuk memperkenalkan MSBU Group gitu ya. Jadi kami di akhir tahun lalu gitu ya mengeluarkan satu brand baru gitu ya namanya Cybermed seperti itu ya dengan slogan Automate Human Risk karena kami melihat bahwa ada hubungan antara scaling dan juga securing human resource. Jadi itu visi grup yang saat ini kami pegang gitu ya bahwa kita tidak hanya berfokus dalam men-scale human resource tapi kita juga perlu memastikan bahwa
human resource yang kita scale ini itu bisa aman. Artinya aman itu tidak menimbulkan risiko atau potensi-potensi risiko terkait ya terhadap bisnis yang khususnya dalam konteks cyber security atau keamanan siber seperti itu. Oke, ya. Jadi mungkin sedikit background saja Bapak Ibu sekalian. Saya dan partner sebenarnya sudah membangun MSBU dari waktu yang cukup lama sebenarnya dari 2019. Dan saya pribadi juga sebenarnya sudah berkecimpung di dunia IT staffing gitu ya dan rekrutmen itu dari 2017 sebenarnya. Seperti itu. Jadi visi kami dan misi kami dari awal MSBU ini terbentuk adalah kami ingin ada sebuah brand ya staffing IT gitu ya dan rekrutmen yang membuka juga peluang kepada para teman-teman tech recruiter di luar sana untuk kita saling bantu gitu ya untuk kita saling bantu fulfill demand. Kenapa kami membutuhkan bantuan dari teman-teman komunitas? Karena memang gap antara kebutuhan ya dan ketersediaan di IT itu sangat besar sekali. Seperti itu ya. Ini mungkin sangat berbeda sekali apabila kita compare dengan kebutuhan rekrutmen posisi-posisi lain ya selain IT ya yang mana nanti kita akan bahas lebih detail di sisi tantangan. Lalu sudah cukup banyak klien yang kami bantu sejauh ini gitu ya terkait layanan IT staffing on demand dan juga rekrutmen. Untuk core expertise sendiri kami memang tidak bergerak jauh gitu ya dari yang berkaitan dengan IT atau tech seperti itu. Jadi mulai dari software, data, mobile, infrastructure, produk UX, functional seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan terkait misalkan seperti kami lagi butuh resource sales atau marketing gitu ya. Nampaknya kalau itu ketersediaan di marketnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa compare dengan IT jauh lebih banyak gitu ya. Tapi mungkin tinggal mencari mana yang matching saja dengan culture di perusahaan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Tapi kalau IT kita tidak bicara banyak atau tidak gitu ya. Bahkan mungkin bisa kemungkinan sedikit gitu ya. Itu yang mungkin adalah tantangan yang kami bisa bantu untuk solve seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke materi yang pertama. Kita bicara mengenai tantangan. Apa saja sih sebenarnya tantangan dalam talent acquisition atau akuisisi talenta IT di 2025 ini? Yang pertama adalah ini. Ini masalah yang dari tahun ke tahun nggak pernah selesai sebenarnya ya. Kita kekurangan talenta IT ya dan dan kompetisi dalam rekrutmen itu semakin ketat karena kebutuhannya juga semakin banyak dan semakin spesifik gitu ya, semakin banyak semakin spesifik tapi supply-nya itu selalu kurang. Nah, sebenarnya kami sangat appreciate sekali gitu ya bahwa di Indonesia hadir startup-startup bootcamp gitu ya seperti ya beberapa brand yang teman-teman sekalian mungkin tahu gitu ya. Itu kan salah satu misinya adalah sebenarnya untuk ya mengurangi kesulitan supply tadi. Tapi yang jadi isunya begini Bapak Ibu sekalian gitu ya. eh di di organisasi bahkan kebanyakan di klien kami gitu ya mereka itu lebih prefer ya dengan talenta-talenta yang sudah ada pengalaman sebelumnya seperti itu jadi pengalaman real ya pengalaman bekerja real bukan pengalaman yang istilahnya itu dia hanya sekedar belajar. Nah ini yang menjadi challenge gitu. Sementara kalau orang baru selesai bootcamp atau mungkin edukasi khusus terkait 3 bulan 6 bulan itu dipastikan secara teoritis siap, tapi secara praktikalnya ini yang suka menjadi pertanyaan seperti itu. Apakah benar-benar siap? Kecuali memang organisasi organisasi Bapak Ibu sekalian memang mengalokasikan resource untuk meng-hire kandidat-kandidat yang notabene nol practical experience, tapi secara theoretical gitu ya, knowledge-nya itu sudah lumayan bagus seperti itu. Nah, kalau dalam konteks ini ya mungkin oke gitu ya. Tapi kalau dalam konteks ingin yang langsung siap kerja, nah itu kan pertanyaan besarnya gitu ya. Apalagi kalau kita udah berbicara teknologi-teknologi yang terbaru muncul gitu ya, seperti AI, blockchain gitu ya, dan mungkin cyber security juga gitu ya. Itu udah semakin sulit tuh supply-nya mencarinya. Apalagi ditambah harus yang ada practical experience relevant. Wah, itu makin challenge lagi seperti itu. Nah, yang kedua adalah, nah ini ekspektasi perusahaan versus realita ini mungkin sama seperti tadi gitu ya, ekspektasinya di mana ya, sementara realita ketersediaan kandidatnya pun di mana. Nah, ini juga jadi challenge juga gitu ya. Makanya hadirlah perusahaan-perusahaan seperti MSBU ini gitu ya, sebenarnya untuk gitu ya, untuk mendekatkan antara supply dan demand.
sebenarnya gitu ya. Jadi permasalahan ini tuh bisa diselesaikan seperti itu. Ya walaupun mungkin ini bukan 100% solusinya terkait gap tersebut, tapi setidaknya ini salah satu solusi dari itu. Ya, tinggal dari Bapak Ibu sekalian menilai seperti apa gitu ya. Apakah ini solusi yang cocok atau tidak untuk organisasi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Lalu juga masalah mismatch skill dan kebutuhan perusahaan. Oh, perusahaan inginnya A, B, C, D, E, F, G, sementara skill yang dimiliki tadi gitu ya dari kandidat yang tersedia itu belum mencukupi untuk itu gitu ya. Kalau dipaksakan ini namanya hiring risk gitu ya atau risiko untuk meng-hire seperti itu. Jadi ya memang ya, terkadang kita memang harus berani mengambil risiko juga ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita bicara talent adalah kita berpikirnya investasi jangka panjang. Nah, tinggal kita tambahkan dengan strategi retention yang cukup baik pastinya gitu ya, agar investasi kita itu tidak menjadi sia-sia. Lalu yang terakhir adalah, nah ini tadi, tren teknologi yang terus berkembang. Sekarang lagi rame AI gitu ya, Bapak Ibu sekalian. AI yang mungkin nantinya ke depan itu bisa mereplace human karena AI bisa dibentuk dalam bentuk agent gitu ya untuk menangani tas-tas tertentu. Jadi sehingga ya tidak mungkin akan ada beberapa pekerjaan yang bisa digantikan dengan itu seperti itu ya. Dan sebenarnya kalau akan mereplace manusia 100% saya juga tidak yakin bisa hal tersebut terjadi gitu ya. Tapi saya tidak tahu ya mungkin saja terjadi gitu ya. Tapi kelihatannya kalau saat ini AI ini lebih ke arah berkolaborasi dengan human kayak gitu. Jadi memang ada part human yang harus lakukan gitu ya, terutama dalam hal-hal yang sifatnya strategis, baru nanti AI yang eksekusi untuk detailnya seperti itu, membantu untuk sisi detailnya. Nah, ini kolaborasi seperti inilah yang harapannya sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan untuk apa? Untuk mengejar produktivitas yang lebih cepat. Seperti itu ya. Biasanya kita kalau ngerjain misalkan artikel gitu ya, kita butuh waktu seminggu gitu kan dengan bantuan AI setidaknya dia bisa ngasih kita arahan outline gitu ya, tinggal detailnya kita tinggal perbaiki seperti itu ya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, itu kita baru bicara AI, belum lagi nanti ke depannya gitu ya, mungkin ada teknologi-teknologi baru lagi yang akan muncul ya, dan ini bisa diadopsi oleh perusahaan, dan ketika bisa diadopsi oleh perusahaan maka akan menjadi timbul pertanyaan ya, resource-nya seperti apa ya, apakah kita bisa meng-hire ya, apakah tersedia di market atau tidak. Nah, itu jadi pertanyaan dan akan muncul gap baru lagi. Pokoknya kalau ada teknologi baru, Bapak Ibu sekalian, pasti akan memunculkan gap tadi antara supply dan demand. Dan setiap ada gap, pasti akan ada muncul solusi-solusi yang bertujuan untuk mengecilkan gap tersebut, gitu ya. Nah, kita bicara dari topik berikutnya, yaitu konteks dari bagaimana MSBU membantu gap tadi gitu ya, gap antara supply dan demand. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian melihat bahwa ya ini ya outsourcing kayak gitu ya, basically gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot nge-hire dan segala macam, udah suruh aja MSBU untuk cariin gitu kan dan juga memfulfill. Tapi ada satu keyword yang saya perlu tekankan di sini, yaitu on demand kayak gitu ya. Jadi kata on demand ini tuh maksudnya adalah di sini kita tahu lah kalau kita dalam konteksnya IT gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kebutuhannya itu kan ya fluktuatif gitu ya. Kita butuh resource banyak karena memang ada project internal yang saat ini harus dikerjakan dan ini arahan dari manajemen harus diselesaikan tahun ini. Jadi kita butuh resource banyak. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan project itu udah selesai? Apakah ada project baru lagi yang muncul? Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar gitu ya. Apakah itu dibutuhkan atau tidak? Nah, itulah makanya kenapa ya kita hadirkan layanan on demand ini sebenarnya untuk ya agar Bapak Ibu sekalian bisa lebih fleksibel ya memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk bentuk layanannya sendiri sebenarnya iya kurang lebih mirip seperti outsourcing gitu ya, cuman bedanya kita fleksibel. Karena beberapa outsourcing ada yang dia harus ada minimum kontrak 12 bulan, 24 bulan atau 36 bulan. Kalau di kami enggak, Bapak Ibu butuh 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, boleh kayak gitu ya. Tinggal kasih ke kita requirement-nya seperti apa, detailkan semuanya, nanti akan coba kita carikan seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya mungkin dari Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita tahu bahwa gap di IT itu kan cukup besar gitu ya, antara kebutuhan dan supply. Bagaimana dari sisi MSBU sendiri memastikan agar supply ini tuh bisa ditemukan gitu, tidak bukan sesuatu hal yang impossible. Nah, that's why makanya kami di MSBU gitu ya melabelkan bahwa diri kami ini spesialis. Kami bukan generalis. Memang kami ini sangat fokus sekali untuk bidang ini gitu ya.
Jadi kalau ada bidang di luar ini kami mungkin nggak akan ambil karena memang basicnya kami di rekrutmen dan basicnya kami di staffing kayak gitu. Dan sourcing metodologi yang kami gunakan di sini itu namanya community driven kayak gitu. Jadi memang kita berfokus pada community gitu ya untuk mendrive kebutuhan rekrutmen gitu ya dengan tujuan untuk meresolve gap antara supply dan demand tadi. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan community driven tadi itu seperti apa? Ya, jadi kami punya ekosistem yang dinamakan sebagai FRC ecosystem seperti itu ya. Ini sudah established dari awal sebenarnya MSBU ini berdiri gitu ya. Jadi dari tahun 2019 kami ingin punya pembeda. Salah satu pembedanya kami adalah di sini. Jadi bagaimana konsep rekrutmen yang dibantu oleh komunitas itu tuh bisa berjalan gitu ya. Tentu Bapak Ibu sekalian di awal-awal kita meng-create hal ini itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan gitu ya. Karena kan kalau bayangan kita community adalah ya udah kita bikin page-nya, kita bikin grupnya gitu ya, kita bikin macam-macam gitu. Habis itu kita kumpulin orangnya, that's it gitu. Dan kalau misalkan dia bisa bantu kita akan dapat reward. Ternyata tidak sesimpel itu Bapak Ibu sekalian ya. Yang namanya community itu harus aktif, harus nyala terus. Agar bisa nyala, caranya gimana? Ya itulah yang menjadi tantangan sebenarnya. Tapi tantangan itu udah kami lewati dan alhamdulillah saat ini member dari FRC Ecosystem terus bertambah. Awalnya kami batasi 250, tapi saat ini kami buka batasan itu. Jadi sekarang kurang lebih sudah hampir lebih ya dari 250 ya udah hampir mencapai 300 seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya yang menjadi pembeda kami. Kami dibantu oleh banyak orang yang memang spesialis dalam rekrutmen tech gitu ya untuk bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai ya dengan Bapak Ibu punya kebutuhan seperti itu. Tapi tidak langsung mentah-mentah kami berikan, tapi kami kumpulkan di dalam satu repositori, baru kami kurasi, baru kami berikan seperti itu. Ya, jadi selain dibantu dengan in-house recruitment gitu ya, kami juga punya community dan community inilah yang sebenarnya porsinya lumayan besar. Sampai saat ini kalau saya tidak salah ya Mbak Septi, kita sudah bisa memproduce hampir 800 CV seminggu gitu ya untuk kandidat IT. Ini jumlah yang luar biasa sebenarnya gitu ya. Eh, karena kalau misalkan kami hanya bergantung pada in-house recruitment, mungkin kami nggak bisa capai ya angka tersebut gitu ya. Mungkin ya cuma 100 atau mungkin 50 CV seminggu, tapi kami bisa capai 800 ya dengan bantuan dengan bantuan evaluasi ekosistem ini. Jadi itulah alasan mengapa karena kami pede gitu ya. Kami bisa meresolve gap antara supply dan demand tadi gitu ya. Apalagi dibantu dengan banyaknya recruiters gitu ya yang bergabung di dalam ekosistem ini kayak gitu. Ya. Oke, lanjut setelah kita berbincang mengenai solusi, ada baiknya juga kita berbicara mengenai strategi. Jadi sebenarnya strategi yang efektif untuk kita melakukan akuisisi talenta IT terbaik itu seperti apa sih, gitu ya? Kalau dari saya ya ada 4 strategi kunci, gitu ya, untuk bisa mendapatkan talenta IT terbaik ya di tahun ini. Yang pertama itu adalah optimalisasi employer branding. Ini dari tahun ke tahun lah gitu ya. Itu mungkin sudah selalu menjadi topik gitu ya. Kalau kita bicara strategi employer branding. Tapi mungkin untuk tahun ini Bapak Ibu bisa tinjau ulang. Employer branding is a must gitu ya. Kenapa? Karena tidak peduli kecil atau besarnya organisasi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengattract kandidat yang berkualitas ya, tentu dia perlu gambaran dulu dong gitu ya tentang perusahaan Bapak Ibu sekalian atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Ya, kira-kira ketika dia berjoin itu seperti apa lingkungannya. Ya, dan ini bisa menjadi assessment, pre-assessment juga sebenarnya buat kandidat menilai apakah dia akan culture fit atau tidak. Gitu ya, di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Makanya employer branding itu penting gitu ya. Kelihatannya memang, ini mah nambah-nambahin kerjaan marketing gitu ya. Kita harus posting terus, kita harus kasih lihat gitu ya, suasana di kantor kita seperti apa. Tapi memang itu ekspektasinya Bapak Ibu sekalian. Mau gimana? Ya, apalagi kalau dalam konteks perusahaan startup gitu ya, yang notabene ya mungkin tidak sebesar enterprise gitu kan, tapi ingin punya talenta berkualitas. Ya mau nggak mau, apa yang kita tonjolkan adalah ya tadi employer branding. Lewat employer branding tadi kita bisa tonjolkan gitu ya, bagaimana lingkungan kerja di tempat kita gitu ya, interaksi antar pegawai seperti apa gitu. Jadi ini penting. Ya, lalu yang kedua adalah teknik sourcing dan screening kandidat yang berbasis data, gitu ya. Nah, sebenarnya ini muncul sekitar beberapa tahun yang lalu gitu ya, bahwa kita bisa data driven gitu ya, istilahnya data driven sourcing and screening.
ya, entah itu menggunakan apa namanya tools-tools analitik gitu ya untuk kita bisa mengambil keputusan yang lebih jitu gitu ya dibanding hanya berbasis CV saja seperti itu. Lalu juga bisa kita manfaatkan AI. Sebenarnya AI itu berangkatnya dari data analitik itu tadi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah data driven untuk melakukan sourcing dan screening, maka next step-nya sebenarnya bisa menambahkan AI, komponen AI di atasnya untuk automation. Kayak gitu ya. Jadi bisa lebih dipercepat ya. Karena AI itu basisnya kan juga data analitik sebenarnya. Gitu ya. Jadi dia menganalisis gitu ya. Setelah dianalisis, dia automation. Karena polanya sudah tahu gitu ya. Dan ini bisa mempercepat pastinya gitu ya produktivitas Bapak Ibu sekalian dalam melakukan sourcing dan screening kandidat. Nah, yang terakhir ya, ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi, yaitu adalah talent retention ya dan engagement. Ini beyond recruitment pastinya kayak gitu. Dan ini memang harus dilakukan secara human to human. Touch-nya harus personal. Kayak gitu ya. Karena kalau kita generalisir susah. Gitu ya. Nah, mungkin nanti, oh ya, mungkin saya akan beri mungkin strategi yang kami lakukan di MSBU gitu ya. Untuk memastikan talent retention ini itu bisa berlangsung sebesar 99%. Artinya 1% untuk churn opportunity gitu ya. Karena jujur saja kami perusahaan rekrutmen, ya perusahaan staffing, ya growth metric kami adalah jumlah orang yang kami deploy gitu atau jumlah manpower yang kami deploy di klien. Ya makin banyak ya growth metric kami yang makin bagus gitu ya, yang makin sedikit yang makin jelek kayak gitu. Ya, dan apa namanya? Tentu kami berupaya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa orang-orang atau manpower yang kami tempatkan di klien itu dia bisa retain. Nah, untuk memastikan ini gimana caranya gitu ya? Itu kan yang jadi pertanyaannya gitu ya. Yang pasti adalah Bapak Ibu sekalian harus mendefine journey yang jelas. Dari dia onboarding sampai ke offboarding. Dan di dalam itu harus jelas plan untuk melakukan engagement dan developmentnya seperti apa ya lalu juga ada performance feedback dan evaluation ini juga harus jelas seperti apa ya karena kalau ini dua ini tidak jelas saya rasa kayaknya talent retention itu nggak akan jalan kalau talent retention tidak akan jalan itu sama saja membuang-buang effort ketika Bapak Ibu sekalian melakukan rekrutmen kenapa karena kalau talent retentionnya adalah 0% ya itu udah jelas Bapak Ibu sekalian akan harus mengulang terus rekrutmen rekrutmen dan rekrutmen yang tidak ada hentinya gitu dan kita ketahui bersama bahwa rekrutmen itu kan sangat melelahkan gitu ya. Karena harus mencari kandidat, screening gitu ya, dan segala macam. Jadi perhatikan juga talent retention, pastikan Bapak Ibu sekalian memiliki strategi yang jitu gitu ya. Ukur kalau bisa sedemikian rupa agar retention ini bisa di atas 90% gitu atau mungkin 80% lah minimal gitu ya. Dan churn sekecil-kecilnya. Oke, ya. Dan ini kami punya studi kasus gitu ya. Dan ini cukup menarik Bapak Ibu sekalian. Kami sebenarnya berkontrak single vendor dengan BPJS Kesehatan. Jadi waktu itu kami memenangkan project gitu ya untuk mendeploy ya atau menempatkan manpower sebesar 30 orang. Kayak gitu ya, sebanyak 30 orang dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu sekalian. Dan ini IT semua gitu ya. Ini lumayan challenging. Kami start dari nol loh, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang existing di sana. Jadi semuanya start dari nol. Kami yang melakukan ini dan ini harus selesai, gitu ya. Jadi timeline-nya kami mulai dari sekitar tanggal 19 Agustus 2024 sampai kita placement semuanya beres sampai 21 Oktober. Ya, mungkin jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa, gitu ya. Nah, antara antara apa namanya? Ya, kami aktifkan semua channel pastinya gitu ya agar realisasi proyek ini bisa berjalan dengan sesuai dengan ekspektasi ya ditambah juga kami punya komunitas gitu kan yang membantu kami untuk bisa memfulfill gap yang ada sehingga ya hal ini possible sekali untuk terjadi ya roles-nya memang 4 tapi headcount-nya jumlahnya 30 dan kami selesaikan dalam 2 minggu semuanya on board gitu ya jadi ini merupakan prestasi yang luar biasa sebenarnya yang pernah kami capai gitu ya dalam waktu yang cukup singkat sebenarnya hanya 2 minggu Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi dan retentionnya so far juga bagus gitu ya. Ini sudah berjalan lumayan lebih dari 6 bulan gitu ya dan so far tidak ada yang merasa apa namanya ingin mengundurkan diri dari posisinya dan segala macam gitu ya. Kecuali memang ada arahan dari klien gitu ya untuk mengganti gitu. Tapi so far secara overall ini masih berjalan cukup bagus dengan retention yang cukup bagus juga seperti itu. Nah, key takeaways yang bisa diambil apa? Ada 4 poin. Yang pertama, tadi di awal kita membahas mengenai persaingan talenta IT yang semakin ketat. Betul.
Ya, karena sekarang semua perusahaan mau kecil, mau besar, mau sedang rebutan. Istilahnya rebutan talenta IT. Yang diperebutkan adalah yang punya pengalaman praktikal, bukan yang sudah selesai edukasi. Kayak gitu ya. Karena sekali lagi, yang kita cari ya realistis saja. Kita cari orang yang kita hire dan mungkin hanya butuh 1, 2, 3 hari adaptasi, besoknya langsung bisa ngebut gitu ya. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya. Tapi masalahnya supply-nya nggak banyak yang bisa begitu. Oke, yang kedua masalah skill mismatch tadi itu juga masih menjadi tantangan utama. Yang dibutuhkan A B C D E F G gitu kan, sementara yang tersedia tidak memiliki hal tersebut kayak gitu ya. Nah, inilah yang disebabkan juga oleh perubahan teknologi yang terjadi cukup cepat gitu ya. Jadi supply-nya belum banyak yang lama, udah muncul lagi kebutuhan yang baru. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga tadi sedikit dibahas mengenai solusi dari IT staffing on demand ini cukup fleksibel sebenarnya untuk menjawab kebutuhan yang sifatnya fluktuatif. Ya, jadi ikatan yang fleksibel ya, tidak ikatan yang panjang seperti mungkin pada umumnya gitu ya. Ini bisa menjadi solusi kebutuhan proyek yang sifatnya naik turun juga di tempat Bapak Ibu sekalian. Lalu yang keempat adalah strategi rekrutmen yang adaptif. Ya, ini pasti sangat diperlukan. Ya, memang sudah saatnya kita semua untuk mengadopsi atau istilahnya merangkul teknologi-teknologi yang bisa diakses saat ini, termasuk seperti AI tadi ya, bisa kita gunakan untuk automation atau mempercepat screening gitu ya, sourcing seperti itu. Jadi kita bisa lebih produktif sehingga waktu yang diallocate juga jadi lebih singkat, kita bisa allocate sisa waktu kita untuk mengerjakan hal lain-lainnya yang lebih produktif kayak gitu. Oke, kurang lebih itu saja materi dari saya gitu ya, yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu silakan boleh di-raise pertanyaannya dan saya kembalikan kepada MC Mbak Septi silakan. Baik, terima kasih Mas Rifki atas materi yang telah diberikan. eh Mungkin di sini banyak pertanyaan ya, Mas Rifki dan juga Mas Doni. Tambah juga memang peserta Zoom meeting, Zoom webinar pada sore ini sangat meningkat gitu ya. Dan teman-teman di sini kita sudah membuka sesi Q&A. Jadi teman-teman saya remind lagi bahwasanya teman-teman bisa untuk memberikan pertanyaannya pada kolom chat atau kita bisa sebut dengan tanya jawab di sini lalu teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya. Oke, sambil menunggu teman-teman lain yang mungkin sedang mengetik pertanyaannya, di sini ada pertanyaan yang pertama dari Mbak Ayudia dan Ibu Nunu. Yang pertama dari Mbak Yudia, semakin berkembangnya pesat kemajuan zaman teknologi, semakin banyak muncul job title baru di bidang IT. Pengalaman saya sebagai tech recruiter cukup sulit menemukan talenta yang berpengalaman dan memiliki skill khusus di bidang IT. Sedangkan di market saat ini lebih banyak fresh grade atau junior level. Pertanyaan saya, bagaimana mencari talenta IT yang berpengalaman, middle senior, dan memiliki skill khusus? Apakah selalu dengan cara hijack? Mungkin ini saya bisa berikan pertanyaan ini kepada agar sama rata gitu ya, kita bisa melihat dari sisi Mas Doni dan juga Mas Rifki. Mungkin dari Mas Doni bisa untuk dijawab dulu pertanyaan dari Mbak Ayu dia. Oh, jawab ya. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Ayu. Yang kami lakukan di Zero One Group sebenarnya pernah ketika definisi hijack itu sangat populer di tahun 2017 sampai 2020 sebelum COVID dan 2020 sampai 2022 lagi jaya-jayanya dulu adalah perusahaan teknologi rintisan yang sekiranya unlimited budgetnya gitu. Kamu bisa cari bahkan middle senior yang nggak terlalu oke pun bisa melambung secara nilai kompensasinya. Nah, karena Zero One Group berjalan di perusahaan atas dasar cash flow ya, kita tidak bisa meng-hiring dengan hijack karena itu juga costly dan belum tentu oke. Yang kita bisa lakukan adalah tadi sempat di-mention sama Mas Rifki, tapi aku akan coba untuk pembahasan spesifiknya. Employer branding itu jadi hal yang penting. Employer branding di sini kalau yang dikenal secara umum itu mungkin ada Day in the Life gitu kan yang punya Instagram sendiri.
yang mungkin akan meng-capture audiens lebih luas, tapi tidak meng-capture audiens yang ditargetkan. Nah, cara Zero One Group untuk bisa mencari talenta yang pas di level mid, level sama senior, dan kita lakukan itu, dan kami lakukan itu, adalah bagaimana ada satu orang atau dua orang representatif kantor yang mempunyai kemampuan teknikal yang baik, beserta kemampuan public speaking yang bagus. Dan itu menjadi employer branding untuk dia. Contohnya misalnya kalau di Zero One Group saya dan beberapa teman-teman senior yang sering jadi pembicara teknis. Jadi saya pernah jadi pembicara di conference, saya pembicara di komunitas, yang dimana itu akan menggait orang-orang bahwa, oh Zero One Group keren ya, oh Zero One Group punya kemampuan yang di atas rata-rata tim tech di Indonesia ya, di sana. Sehingga itu menggait banyak orang. Dan ketika kita secara employer branding itu sudah terpercaya gitu kan ya, ngerilis technical blog, jadi nggak hanya interview gitu, jangan hanya yang remeh-temeh kayak interview dengan engineer, jangan. Tapi show off bahwa kalau kita aspeknya adalah tim tech kalian itu sejago apa sih gitu. Bisa nggak share tentang pengalamannya? Pernah nggak jadi pembicara di conference? Karena itu salah satu cara yang paling efektif ketika mencari talenta mid level ke atas. Dan ketika sekali open, itu kayak banyak banget tanpa harus hijack orang-orang yang mau join Zero Group di level mid level maupun senior. Dan itu akan kita punya kami punya bargaining power di di teman-teman yang mau join. Jadi sebenarnya hijack itu mungkin juga sekarang sudah semakin menurun ya dengan banyaknya supply dari talenta-talenta digital yang mungkin nanti akan terserap kembali karena lagi hiring freeze. Tapi menurutku bagaimana employer branding teman-teman di sini di bidang tech yang mampu menarik talent itu secara organik. Semoga menjawab. Baik, Mas Doni. Jadi memang ada treatment tersendiri ya terkait pertanyaan tersebut. Nah, mungkin karena mungkin ini masih bagian dari Mas Doni juga, ini ada pertanyaan dari Bu Nunu. eh Baru nanti kita beralih ke Mas Rifki ya. Apakah AI dalam rekrutmen lebih efektif dibandingkan dengan perekrut manusia dalam menilai soft skill dan kecocokan budaya perusahaan? Bagaimana AI mengubah peran tradisional perekrut dan apakah ini berpotensi mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia di bidang HR? Oke. Untuk sekarang kita itu akan tidak bisa memprediksi secara jauh ya, kayak 5-10 tahun ke depan itu gimana nasib HR gitu kan. Nah, bahkan di sisi software engineering itu kayak software engineer is dead gitu kan ya. Kamu nggak perlu lagi pakai software engineer semua dengan AI. Nyatanya kan tidak. Lebih ke arah adanya shifting paradigm, di mana yang dulu software engineer hanya punya kemampuan coding, tapi sekarang sudah harus punya critical thinking untuk memanfaatkan AI agar dia jauh lebih efektif. It's the same with HR. HR yang tersingkirkan itulah HR yang hanya mengerti tentang recruiting, tapi dia tidak mengerti tentang aspek atau domain knowledge yang dia kuasai. Contoh, apa sih yang di leverage sama AI gitu kan ya? Sebenarnya kalau untuk perusahaan yang levelnya enterprise yang sekali hire itu bisa ribuan orang, AI akan sangat membantu menghilangkan orang yang secara administratif itu sudah kalah. Jadi kita tidak perlu ngecek-ngecek. Yang dimana nanti kemampuan dari HR yang khususnya mengerti tentang nuance atau konteks dari perusahaan tersebut itu akan membantu dia. Ketika sudah menyisihkan banyak dan hanya talenta-talenta yang sudah sesuai dengan list of recruitment-nya dan top performer di perusahaan itu menggunakan AI. Jadi ketika itu udah hilang, tinggal kamu milih top performer nih dari talenta. Jauh lebih gampang di sana. Nah, untuk perusahaan yang tidak segede itu, tidak akan tergantikan definisi HR-nya. Tapi lagi-lagi adanya paradigm shift, di mana kalian tidak hanya menjadi recruiter, tapi punya recruiter yang punya domain knowledge ataupun basic understanding bagaimana teknologi itu bekerja. Lagi-lagi banyak, misalnya ini, kami butuh AI engineer dong. Ini pekerjaan apa lagi gitu kan ya. Di sana gimana ini cara
cara nyarinya gitu kan ya. Nah itu harus diskusi dengan tech lead-nya. Apa sih yang diinginkan? Jagonya seperti apa? Kalau teman-teman ketahui AI engineer di era modern sekarang, ya, adanya ChatGPT dan Gemini maupun yang lain, AI engineer itu sebenarnya punya kecocokan hampir 80% dengan back-end. Tapi dia kemampuan back-end-nya untuk mengintegrasikan banyak tools di dalam AI yang sudah ada. Dan mereka hanya seperti mengkomposisikan item-item tersebut. Jadi sebenarnya nggak usah cari sesuatu yang heboh gitu kan. Malah nanti anak-anak yang fresh grade yang wah aku mau ada AI engineer nih. Tidak harus semuanya jadi AI engineer. Bahkan dengan resource yang ada pun atau dengan pengetahuan yang ada kalian bisa memfilter sebenarnya AI engineer itu seperti apa. Nah, kalau kita ngomong tentang detailnya masing-masing itu kita bisa bahas panjang. Cuman lagi-lagi summary-nya adalah mungkin dalam waktu dekat tidak akan tergantikan dengan sepenuhnya, yang tergantikan adalah perkara skalabilitas. Kalau perusahaannya memang membutuhkan waktu untuk mereview semua CV dan itu sifatnya ribuan, AI akan sangat membantu dan kemampuan AI di sini adalah membantu hal-hal yang repetitif. Jadi tenang aja, tinggal bagaimana kalian bisa merubah paradigmanya. Baik, terima kasih Mas Doni atas jawabannya. Mungkin kita tampung dulu beberapa pertanyaan agar mungkin bisa sekaligus ya dijawab. Terima kasih Mas Doni. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lagi, saya bacakan untuk Mas Doni. Baik, beralih ke Mas Rifki. Oke, Mas Rifki, apakah bisa dilanjutkan? Mungkin di sini ada pertanyaan, saya sih bacakan. Yang pertama tadi mungkin dari perspektif Mas Rifki sendiri gitu. Saat ini memang sedang marak kita company mencari talenta IT, mungkin menginginkan talenta yang memang untuk berpengalaman di posisi middle to senior. Tapi pada kenyataannya memang banyak yang sedang di fase fresh grade. Nah, apakah selalu dengan cara hijack Mas Rifki untuk menemukan kandidat terbaik yang diminta oleh industri khususnya di bidang IT? Oke, ya ini pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya karena memang ini adalah tantangan yang kami coba jalankan setiap hari sebenarnya. Bukan jalankan, kami coba untuk resolve setiap hari di MSBU ya. Tadi siapa yang bertanya? Mohon maaf, Septi. Pertanyaan dari Mbak Ayudia Indrawati. Ya, betul. Iya, jadi memang ini tantangan yang kami kerjakan setiap hari sebenarnya di MSBU dan itulah alasan kenapa kami hadir sebenarnya. Karena kami selalu bahkan hampir 98% menemukan demand. Demand-nya itu adalah ya tadi yang siap pakai istilahnya gitu ya, yang siap kerja, tapi ketersediaannya malah justru banyaknya adalah yang mereka itu siap untuk di apa namanya dicoba gitu loh. Maksudnya gimana ya? Jadi dia baru selesai misalkan edukasi gitu ya, baru selesai bootcamp atau apa gitu kan. Ya memang zero practical experience, tapi ya kebutuhan kebutuhan di marketnya tadi gitu kan, pengennya yang bukan zero practical experience, tapi ya memang adalah minimal 1 tahun gitu kan. Sehingga ketika memang harus kita apa istilahnya on board gitu ya, harus kita educate-nya nggak banyak gitu kan. Ya paling cuman yang inti-intinya kalau di sini tuh gimana 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 kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya gitu ya kita istilahnya menjawab tantangan tersebut. Apakah selalu dengan hijack kayak gitu ya? Sebenarnya tidak selalu dengan hijack, tapi memang the viable optionnya untuk ibu bisa lakukan itu adalah ya memang hijack kayak gitu ya. To be very honest memang hijack gitu ya. Tapi ada solusi alternatif dan ini butuh investasi dan komitmen pastinya gitu ya. Bapak Ibu kan sebenarnya bisa saja apa namanya membangun bootcamp internal gitu ya. Jadi memang dicari ini anak-anak yang fresh gitu ya untuk dikasih istilahnya masa masa dia training on job training lah gitu ya. Jadi tidak hanya theoretical exposure tapi juga dikasih juga istilahnya pengalaman langsung gitu ya bekerja berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan tim internal. Nah, sebenarnya yang menjadi kekurangan dari bootcamp-bootcamp yang ada di luar itu, Bapak Ibu sekalian, adalah sebenarnya itu, part itunya gitu ya, part exposure untuk
diberikan terlibat gitu ya di dalam suatu tim project dengan durasi yang tidak sebentar pastinya gitu ya. Misalkan minimal tadi kan ekspektasi 1 tahun gitu kan, ya bisa nggak terlibat dalam 1 tahun. Nah kalau bootcamp internal mungkin akan lebih fleksibel untuk mengatur itu gitu kan. Tapi kalau di bootcamp eksternal itu tantangannya kadang seperti itu. Kita bisa kasih kalau theoretical nggak ada masalah gitu ya. Bahkan pembicaranya pun kita hadirkan atau trainernya pun kita hadirkan memang yang sangat apa namanya punya pengalaman di bidang praktiknya gitu ya. Tapi ya nyatanya gitu, kita kembali lagi kepada para talent ini kan dia butuh yang lebih dari cuman sekedar teori. Kita butuh pembuktian gitu kan ketika dia diberikan suatu task tertentu gitu kan, dia bisa nggak menyelesaikan sesuai dengan ekspektasi. Nah, agar dia bisa ya tentunya dia harus dikasih exposure itu juga. Nah, willingness atau kesempatan gitu kan dari Bapak Ibu sekalian itu ada atau tidak berikan itu kepada kandidat seperti itu. Nah, itu yang biasanya menjadi tantangan. Tapi kalau kalau misalkan oke dan bisa dilakukan itu nggak ada masalah gitu ya. Jadi itu alternatif kedua sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi memang butuh investasi dan komitmen. Iya, gitu dari saya. Baik, Mas Rifki, menyambung kembali mungkin ada pertanyaan dari Mbak Nunu di sini. Kepada Mas Rifki, seberapa siap perusahaan di Indonesia dalam mengadopsi AI untuk rekrutmen dan apa tantangan utamanya? Mungkin tadi bersambungan dengan materi Mas Doni. Kemudian, apakah regulasi ketenaga kerjaan saat ini cukup untuk mengawasi penggunaan AI dalam proses rekrutmen atau perlu adanya regulasi baru? Bagaimana Mas Rifki dalam Seperti rekrutmen modern mungkin? Iya, betul. Memang kami pun juga di internal sebenarnya sedang dalam agenda untuk mencapai ke sana gitu ya. Karena kami sedang menimbang-nimbang gitu kan bagaimana adopsi AI ini bisa digunakan ya di internal kami terutama yang melakukan rekrutmen setiap hari gitu ya. Agar ya itu tadi produktivitas bisa meningkat ya. Dan juga skalabilitasnya juga bisa meningkat gitu ya. Isu terbesarnya itu sebenarnya adalah ya orang-orang yang akan menggunakan AI ini pertama udah siap atau belum gitu kan, dan paham nggak dia apa yang bisa dilakukan AI gitu ya untuk membantu pekerjaannya mereka. Kadang di situ dulu gitu. Kadang ini pun juga juga masih menjadi pertanyaan besar gitu kan. Bahkan orangnya pun juga nggak paham gitu kan. Apa yang saya bisa kolaborasikan dengan AI gitu ya yang berkaitan dengan pekerjaan saya gitu. Nah itu yang biasanya menjadi tantangan. Nah, kedua, apa namanya, masalah tadi gitu ya, data ya. Kita bicara data karena ya kita tahu ya AI itu kan tadi seperti yang saya sudah jelaskan basisnya data analitik gitu ya. Jadi kalau datanya berantakan, ya pasti judgementnya juga juga salah gitu ya. Jadi apakah proses rekrutmen Bapak Ibu sekalian sudah rapi atau belum nih masalah organisirnya gitu ya? Mulai dari kayak misalkan mendapatkan CV gitu kan, lalu CV itu apakah sudah sesuai dengan format yang diinginkan atau tidak gitu ya. Walaupun memang mostly AI terakhir sih kalau ChatGPT ya yang saya tahu gitu kan itu dia bisa membaca PDF gitu kan. Jadi entah format CV yang didapat seperti apapun asal PDF dia bisa bisa membaca ya multi language Indonesia atau Inggris. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa tes saja gitu ya. Coba kumpulkan beberapa CV ya, lalu itu di zip atau ya istilahnya di zip gitu ya, di zip, di package, lalu minta GPT untuk carikan kandidat terbaik gitu kan dari CV-CV yang sudah Bapak Ibu kumpulkan untuk memenuhi kebutuhan bla 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 kayak gitu. Nah, lihat hasilnya kira-kira gimana. Bapak Ibu sendiri udah merasa puas atau belum? Itu minimal yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa lakukan menggunakan AI yang ada gitu ya. Itu di internal kami juga kami coba lakukan seperti itu gitu kan dan apa namanya ya kita ada ya beberapa kali adjustmentnya yang mungkin masih kurang gitu kan, tapi itu sebenarnya kembali lagi ke kitanya sih sebenarnya sebagai operatornya gitu ya. Sekali lagi AI itu bergantung dari cara kita istilahnya mengirimkan prompt. Ya, makin detail prompt kita, pasti jawabannya juga makin detail. Ya, makin tajam cara kita men-challenge si AI itu gitu ya, hasilnya juga pasti akan lebih memuaskan sebenarnya gitu. Jadi, ya ada lagi balik lagi ke manusianya gitu. Kalau masalah regulasi tadi ya ada terkait regulasi ya. Kalau regulasi AI ini mungkin lebih ke arah data privasinya sih Bapak Ibu sekalian gitu ya.
Karena kan kita punya undang-undang pelindungan data pribadi yang mana memang data pribadi itu harus kita jaga, tidak bisa kita lakukan secara sembarangan gitu ya. Jadi ini juga merupakan salah satu saran dari kami ya, karena kami juga sudah terapkan di internal. Setiap kali Bapak Ibu melakukan sourcing ya, itu kan pasti meminta data pribadi dari kandidat. Pastikan Bapak Ibu sekalian mendapatkan consent ya, consent dari kandidat bahwa dia setuju datanya diproses untuk keperluan rekrutmen Bapak Ibu sekalian. Ketika consent itu sudah diterima gitu ya, Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan AI nih, misalkan gitu ya. Nah, pastikan AI-nya itu yang memiliki kebijakan atau pemberitahuan privasi yang ketat, yang kuat seperti itu. Jadi jangan pakai AI yang tidak jelas kebijakan privasinya seperti apa, karena itu bisa bahaya gitu ya. Karena tadi kan kita sudah mendapatkan data pribadi dengan konsen, ternyata kita proses dengan cara yang tidak benar. Itu juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi regulasinya sudah ada ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat UU PDP itu UU nomor kalau nggak salah 27 tahun 2022 ya. Jadi regulasinya berkaitan dengan itu sih gitu. Itu Septi dari saya. Baik, terima kasih Mas Rifki. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir untuk Mas Rifki sebelum nanti saya switch kembali ke Mas Doni. Pertanyaan dari Mbak Anggun. Selain komunitas dan LinkedIn umumnya yang digunakan, platform dan metode apa saja yang paling efektif untuk menemukan kandidat IT berpengalaman dengan keterampilan yang sesuai? Apakah ada strategi khusus yang biasa digunakan untuk menjangkau kandidat potensial tersebut? Baik, ini pertanyaan dari Mbak Anggun ya. Mungkin selain komunitas dan LinkedIn, platform dan metode apa saja sih yang biasanya efektif nih untuk menemukan eh, kandidat atau menjangkau kandidat potensial? Mungkin eh, ada saran atau tips dari Mas Rifki gitu ya terkait juga penggunaan ini. Dan mungkin bisa disiapkan juga Mas Doni untuk pertanyaannya di sini ada Mbak Karisma ya. Terkait pertanyaannya first impression ke Tech Talent itu idealnya seperti apa? Tapi sebelum kita lempar lagi ke Mas Doni, boleh Mas Rifki dijawab dulu untuk last questionnya. Oke, Mas, sorry, ini dari Mbak Karisma ya. First impression ke Tech Talent idealnya bagaimana ya? Oke, ini impression dari rekruternya atau impression dari company-nya ya? Karena ini bisa dua-duanya ya. Em, Kalau impression company akan lebih baik dijawab dengan employer branding lah ya. Jadi ada proof real-nya gitu kan, bahwa ya memang ada yang kita lakukan terkait itu. Jadi ya kandidat silahkan bisa lihat dan bisa nilai sendiri impression terkait company kita seperti apa gitu ya. Lalu kalau impression dari sisi recruiter, jujur saya bukan recruiter gitu ya. Tapi memang saya pernah menjalankan rekrutmen gitu ya, walaupun saya bukan recruiter gitu. Kalau dari jawaban saya pribadi sebenarnya ya gesture yang kita harus sampaikan di awal agar interest dengan dia adalah pastinya eh, pastikan orang yang dihubungi itu memang secara pre-assessment profile-nya itu orang yang tepat ya pastinya Mbak Karisma kayak gitu. Karena kita misalkan contoh tadi nawarin kita kita punya posisi back end program back end developer gitu ya. Tapi kita tawarkan ke orang yang profilnya sangat strong di bisnis analis. Nampaknya agak agak salah ya kayak gitu ya. Itu pasti impressionnya udah pasti drop gitu kan. Itu udah pasti nggak masuk. Jadi udah pasti ya dilihat dulu itunya gitu kan, dilihat dulu pre-assessment profilnya cocok atau enggak. Kalau sudah cocok gitu ya, pendekatan yang kalau saya pribadi lakukan adalah pertama ya pastinya ya kita memastikan dulu gitu kan yang bersangkutan ini open atau tidak gitu. Karena kalau tidak open buat apa kita panjang kali lebar menjelaskan bahwa kita punya opportunity bla 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 dijawab saya nggak open ya kan capek-capekin aja gitu ya wasting time. Oke. Ya, jadi pastikan dia open atau enggak ya. Lalu yang kedua, ya kalau misalkan dia memang open dengan opportunity, pastikan juga opennya seperti apa. Open actively atau open casual gitu ya. Karena ada dua kemungkinan kan. Ya, ada open active, open casual. Kalau misalkan dia ternyata open aktif ya berarti approach-nya ya Bapak Ibu bisa agresif sebenarnya untuk ini. Tapi kalau dia open casual berarti Bapak Ibu sekalian harus menjelaskan dulu value kayak gitu. Karena dia open casual, bukan open active gitu kan. Artinya dia menimbang-nimbang kalau memang value-nya match ya dia mungkin mau. Kalau misalkan enggak dia mungkin nolak gitu ya. Hardly reject itu gitu kan. Jadi harus show value-nya dari apa tadi? Ini company-nya apa gitu kan, posisi ini dibutuhkan yang seperti apa, kira-kira dia bakal ditempatin timnya kerjanya gimana dan segala macam. Jadi di show dulu value-nya, baru kita tanya terakhir dia tertarik atau enggak untuk coba.
seperti itu. Nah, yang open casual ini biasanya risikonya besar nih gitu ya, karena 50-50 ya teman-teman ya. Dan sekali lagi dia akan yes kalau dia rasa value-nya match. Jadi show the value first, baru kita lanjut untuk next step kayak gitu. Jangan next step dulu baru value dikeluarkan setelah ditanya step by step, itu impression udah pasti drop gitu. Gitu sih Septi dari saya. Baik, terima kasih Mas Rifki atas materi dan juga pertanyaannya. Mungkin saya satu pertanyaan ke Mas Doni. Mungkin selain dengan komunitas dan LinkedIn, boleh nih Mas Doni sebutkan, bantu spill gitu mungkin ya, maksud dari teman-teman ini apa sih strategi khusus atau platform apa yang cocok nih digunakan untuk mencari kandidat potensial? Oke. Jadi ini slide-nya mungkin kalau bisa di-share lagi ya slide-nya setelah ini. Sebenarnya tadi sudah saya cukup jelaskan dengan detail platform selain LinkedIn dan komunitas di sana. Dan beberapa hal seperti X, Threads, intinya adalah coba cari platform yang di mana para engineer, developer, atau tech enabler itu berbagi dengan skill mereka. Jadi tidak hanya X-Threads atau even TikTok sih. Kalau teman-teman di sini yakin ya punya TikTok ya, yakin ya nge-scroll, itu coba cari beberapa keyword yang di mana ada nggak sih para talenta ini nge-share tentang apa yang dia kuasai. Contohnya adalah di Zero One Group kami meng-hire bahkan nggak pakai LinkedIn, nggak perlu LinkedIn Premium gitu kan ya. Kami tahu apa yang kami cari, kami bisa cari itu di X. Dan dua hari terakhir kami itu lewat X carinya. Dan mayoritas yang mid level ke atas itu lewat X. Karena mereka pasti akan berbicara tentang teknologi yang sangat-sangat detail. Lastly dari aku, untuk recruiting ini kalau misalnya Mbak Mas di sini, Bapak Ibu di sini bekerja di suatu company ya, bukan headhunter, itu coba ngobrol sama technical timnya, butuhnya apa. Jadi butuhnya seperti apa, teknisnya seperti apa, dipadu dengan pemahaman basic dari software engineering yang dibutuhkan. Karena lagi-lagi kalau Indian hanya mencari recruiting, itu yang akan digantikan oleh AI di sana. Itu aja sih, Mbak. Baik, terima kasih Mas Doni atas materi dan juga jawabannya. Eh, Semoga menjawab ya teman-teman atas pertanyaannya dari Mas Doni dan Mas Rifki. Mungkin kalau masih ada pertanyaan lagi kita close dulu. Silakan nanti mungkin bisa izin menghubungi Mas Doni atau Mas Rifki atau teman-teman sekalian ya teman-teman. Terima kasih Mas Doni, Mas Rifki. Kita akan beralih ke sesi selanjutnya yaitu sesi quiz time. Tadi sudah di-spill sebenarnya ya, teman-teman ada quiz time, kemudian kita ada sesi apa lagi di akhir. Tapi teman-teman stay tune ya sampai akhir karena di sesi Q&A tadi teman-teman silahkan nanti untuk yang sudah bertanya tadi untuk memput namanya, nama dan nomor WhatsApp-nya karena nanti kita akan dihubungi dari FHC Ecosystem. Ada reward-nya juga teman-teman bagi penanya terbaik tadi, beberapa pertanyaan ya. Dan untuk quiz time saya serahkan kepada Mas Andrian, tim saya. Silahkan diikuti teman-teman, dijawab ya, ada rewardnya dan nanti di survey time. Mungkin itu lebih ke link daftar gitu ya. Nanti teman-teman silahkan isi. Dan nanti ketika kami sudah meng-close acara ini, nanti teman-teman bisa isi atau H+1 nanti juga ada. Jadi teman-teman silahkan isi gitu ya, reviewnya terkait dengan Rectosaurus ini, masukannya seperti apa. Gitu, ya, sehingga teman-teman nanti bisa belajar lagi gitu ya terkait dengan materi yang diberikan. Terima kasih Mas Rifki, Mas Doni. Kita masuk ke sesi quiz time, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Septi yang sudah membimbing atau membawakan sharing session kita bersama bapak-bapak speaker hebat kita di sore hari ini sehingga banyak insight yang kita dapat di sore hari ini dan semoga dari apa yang di-share tadi semuanya bisa masuk ke kita dan bisa kita terapkan untuk kerjaan kita sehari-hari seperti itu. Nah, nextnya kita adalah kegiatannya games ya. Jadi gamesnya nanti kita akan masuk di
link khusus yang dimana linknya sudah saya share di kolom chat. Nah, nanti caranya adalah klik link tersebut dan mengisikan nama lengkap, lalu bergabung dengan gamesnya. Nah, untuk gamesnya seperti apa akan saya share screen terlebih dahulu nih. Oke, di sini sudah muncul ya. Oke, baru loading. Nah, oke. Jadi di sini nanti boleh untuk mengisi namanya, lalu juga email dari Mas Mbak semua. Lalu nanti gamenya akan saya mulai ketika sudah banyak yang join nih. Jadi eh silahkan segera untuk mengisi atau masuk pada link yang sudah dibagikan di kolom chat itu bisa langsung diklik, langsung nanti bisa direct masuk ke gamenya di sini dan bisa langsung mengisikan nama, lalu mengisi email dan bisa diklik bergabung dengan gamesnya. Nanti setelah eh, ada yang bergabung, nah ini sudah ada 10 orang ya, 10 orang bergabung nanti akan segera saya mulai ketika sudah makin banyak nih yang join supaya rame dan juga seru ya. Karena pastinya nanti yang dapat eh, juara 1, 2, 3 itu akan dapat reward khusus dari FRC Ecosystem. Jadi usahakan untuk bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan saya yakin juga untuk Mas Mbak yang dari tadi memperhatikan materi dari Pak Doni, dari Pak Rifki pasti akan bisa menjawab dengan mudah karena pertanyaannya seputar dari materi yang disampaikan tadi. Seperti itu. Oke, kita cek. Sudah ada 10 orang, ada 12 orang update terakhir. Ini ada beberapa orang dari teman-teman yang sudah join di sini Kak Tania. Oh iya, saran kita untuk menggunakan nama lengkap supaya nanti semisal Mas Mbak itu menang, nah, kita gampang nih nge-tracknya. Siapa nih ternyata yang menang? Misalkan ada Kak Nunu. Oh ternyata Kak Nunu ini nama panjangnya eh, ternyata nama panjangnya masih kurang lengkap nih. Ini masih nama panggilan misalkan bisa diganti ke nama lengkap supaya nanti semisal menang kita mudah mencarinya. Seperti itu ya. Oke, yang lain masih ditunggu sebelum kita mulai ya. Bentar lagi mungkin akan segera kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, apakah masih ada yang ingin bergabung? Silahkan untuk link yang sudah dibagikan. Karena gamesnya akan segera saya mulai. Supaya nanti selesainya juga tepat waktu. Oke, mungkin sepertinya sudah tidak ada tambahan lagi nih. Kalau masih ada yang ingin join, saya tunggu sebentar lagi. Yuk, 3 hitung. Dari 3, gamenya akan saya mulai ya. Oke, oke. 3, 2, 1. Kita mulai gamesnya. Selamat bertanding dan menjawab pertanyaan yang ada. Nah, pertanyaan yang pertama adalah judul dari Riktok 12 nih. Judulnya apakah eh, yang A, yang B, dan yang C bisa dipilih salah satu mana yang paling benar? Dan jawabannya adalah dededet. Ya, jawabannya adalah yang tengah. Tren dan strategi akuisisi talenta IT di 2025. Selamat bagi yang benar. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 2. Oke, silahkan dijawab. Pertanyaannya adalah apa judul materi dari Bapak Doni tadi? Nah, judulnya apa? Waktunya 15 detik. Silahkan dipilih. Apakah yang eh, paling kiri, paling kanan, atau yang tengah? Nah, jawabannya yang mana? Pastinya bisa dipilih yang benar. Jawabannya adalah dededet. Oke, jawabannya adalah
strategi efektif dalam pencarian dan screening kandidat di era AI. 5 orang menjawab benar dan kita langsung next ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah judul materi dari, oh sorry ini dari Pak Arifki ya sebenarnya. Karena tadi sudah dari Pak Doni, sekarang adalah dari Pak Arifki. Maaf ada typo di sini. Nah ini pertanyaannya adalah judul materi dari Pak Arifki adalah yang mana tuh jawabannya? 3, 2, 1. Jawabannya adalah dededet. Yap, benar sekali yang B. Solusi akuisisi talenta IT di 2025. Selamat bagi yang benar. Oke, nextnya kita lihat nih. Untuk klasmen sementara. Siapa yang menduduki peringkat nih? Oke. Sementara ini ada Miss Nun Nunu. Nah, ini Bapak atau Mbak ya ini ya. Kak Miss Nun Nunu di peringkat pertama ada Kak Belinda, disusul Kak Ayudia. Yang lain nanti masih bisa menyusul karena masih ada pertanyaan lanjutan. Selamat bagi yang sementara ini di 3 posisi teratas. Nextnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah mana yang bukan isi materi dari Pak Doni. Nah, mungkin yang dari tadi menyimak pasti tahu mana aja materi yang dari Pak Doni sampaikan tadi nih. Jadi bisa dipilih mana yang bukan merupakan materi. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Ya, betul sekali. Yang A, cara agar kandidat tidak menghilang. Ya, selamat bagi yang benar. Nextnya kita ke pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya adalah mana yang bukan materi dari Pak Rifki. Nah, dari materinya Pak Doni, sekarang materinya Pak Rifki. Yang bukan yang mana tuh? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Dan jawabannya adalah kita tunggu dulu nih. 3, 2, 1. Iya, jawabannya adalah proses mencari kandidat tanpa tes. Nah, itu cukup mustahil ya, karena kita harus lakukan tes dong untuk cari kandidat yang terbaik gitu. Jadi, selamat untuk yang benar. Nextnya kita ke pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya adalah manakah yang merupakan kriteria kandidat terbaik menurut Pak Doni? Nah, kandidat terbaik itu seperti apa aja? Apakah yang selalu ambisius atau selalu atau bisa menampilkan skillnya atau yang selalu tersenyum. Nah, yang mana tuh bisa dipilih jawaban yang benar dan jawabannya adalah betul sekali yang bisa menampilkan skillnya untuk bisa menarik XR recruiter ya pastinya ya. Selamat untuk yang benar. Nextnya kita ke pertanyaan nomor 8. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, jadi masih ada kesempatan untuk bisa menang ya. Nah, pertanyaannya adalah mana yang termasuk dari anggota MSBU Group. Nah, tadi sempat dijelaskan oleh Pak Rifki bahwa MSBU ada anak perusahaan yang baru nih, jadi kita sudah bercabang. Nah, jawabannya adalah yang mana tuh? Jawabannya adalah oke, yang termasuk adalah Cybermed dan MSBU. Jadi ini jawabannya 2 ya, karena yang termasuk. Selamat untuk yang benar. Nextnya kita lihat klasemen sementara. Nah, masih dipegang untuk puncak klasemen oleh Kak Misnun Nunu. Selamat untuk Kak Belinda juga di posisi 2 dan Kak Ayudia di posisi 3. Masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk menyusul posisi-posisi ini tuh. Selamat sekali lagi untuk yang sementara ini masih di puncak. Nextnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Pertanyaan 9 adalah 2 hal yang penting diperhatikan ketika akan hiring adalah apa tuh? Nah, jawabannya yang kira-kira itu penting banget ketika kita mau hire seseorang tuh apa? Apakah job description-nya, apakah candidate schedule-nya, atau requirement-nya? Jawabannya adalah 3, 2, 1. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah job description dan detail requirement. Selamat untuk yang benar. Dan nextnya kita ke pertanyaan nomor 10. Masih ada 3 pertanyaan untuk menyusul dan memenangkan pertandingan. Pertanyaannya adalah mana yang bukan termasuk source engine-nya MSBU. Tadi sempat di share juga dijelaskan sama Pak Rifki terkait sama source engine MSBU. Jadi bisa dipilih apakah
Jawabannya yang mana? Karena ini yang bukan berarti yang tidak ya. Jawabannya adalah betul sekali yang oke, yang nomor 9 ya seharusnya ya. Oke, oke. Nextnya kita ke pertanyaan nomor 11. Itu nanti poinnya akan di akhir ditampilkan ya. Ditampilkan siapa yang paling benar dan jawabannya paling istilahnya dapat poin paling tinggi lah. Nanti akan ada hasilnya di akhir. Nah, ini silahkan mengurutkan dari yang paling, kalau tadi di slide-nya Pak Doni itu dari atas ke bawah. Nah, jadi urutannya apa untuk tes piramid ini? Dan jawabannya adalah, ya, urutan pertama itu adalah end-to-end, integration, dan juga yang terakhir unit. Itu ada dua orang yang benar, selamat. Dan yang belum benar, mungkin nanti bisa cek-cek lagi materi yang tadi disampaikan. Oke, nextnya kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 12, yang mungkin ini menjadi pertanyaan penentu ya. Nah, ini adalah pertanyaan dari materi Pak Rifki. Urutan talent retention strategi dari yang disampaikan Pak Rifki tadi adalah apa tuh? Apakah yang pertama itu dari offboarding atau mungkin dari mana? Nah, itu bisa dipilih. Ini sama juga caranya mengurutkan dari yang pertama sampai ke terakhir. Dan jawabannya adalah oke, yang pertama onboarding, lalu ada engagement dan development, lalu performance feedback dan evaluation, lalu yang terakhir adalah offboarding. Selamat untuk 5 orang yang benar. Dan berikut adalah pemenang dari gamesnya. Oke, ternyata sampai akhir pertandingan pemenangnya adalah Kak Tania ternyata pertama itu. Lalu ada yang kedua itu Kak Priscilla M. Nah, M-nya nanti bisa konfirmasi juga ke kita. Dan yang ketiga ada Kak Radian. Selamat untuk ketiga pemenang. Dan nanti untuk hadiahnya bisa diklaim dengan chat ke nomor saya, nomor Andrian yang biasanya menghubungi Mas Mbak semuanya. Untuk nanti dikirimkan reward pastinya dari FRC Ecosystem dan sudah saya screenshot juga untuk pemenangnya. Jadi nanti bisa kita klaim hadiahnya. Jadi selamat untuk para pemenang dan untuk yang belum menang jangan khawatir karena di tiap kelas biasanya kita akan ada games yang pastinya akan ada reward juga untuk bagi yang memenangkan pertandingan dan menjawab soal-soal dengan tepat. So, untuk gamesnya sudah berakhir sampai di sini. Terima kasih yang sudah join dan selamat untuk yang memenangkan pertandingan. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke Zoom meeting yang disediakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Andrian. Kali ini sangat cukup seru ya. Dan saya lihat juga di sini berarti teman-teman sebagian besar menyimak. Mungkin tadi yang belum menjawab pertanyaan dengan benar gitu ya, mungkin itu agak kesleo dikit gitu ya. Saya tambahkan di sini, mungkin tadi saya juga melihat jalannya acara ini mungkin mempertahankan konsentrasi itu tidak gampang gitu ya. Jadi mungkin nanti kita lihat dari record ini ada peserta teraktif seperti kalau kita kuis kita lihat peserta yang memang ada berturut-turut menang Mas, tapi mungkin di akhir memang jebol kalah gitu ya. Itu kita pertimbangkan juga. Nanti akan dihubungi dari Mas Andrian dan silakan teman-teman mungkin yang di luar dari anggota member FRC Ecosystem, silakan untuk memput nama dan nomornya. Nah, terkait dengan itu juga biar biar kami juga mengetahui teman-teman itu yang pemenangnya siapa, silakan nanti ada survei time. Nah, kalau surveinya ada dua, ya. Yang pertama link kehadiran yang Mas Andrian boleh bantu put di kolom chat. Dan juga nanti ada di akhir, ketika kami meng-close Zoom ini, nanti ada survei silakan diisi. Masukan terbaik juga, apabila juga perusahaan Bapak Ibu membutuhkan jasa IT solution, silahkan nanti ditulis saja gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya, akan kami bantu gitu juga. Dan paling lambat maksimal H+1 setelah acara ya teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan email gitu ya terkait dengan acara pada sore ini gitu ya. Oke, teman-teman silahkan diisi. Sayang banget teman-teman kalau nggak diisi gitu ya. Eh, Baik, kita sudah masuk ke akhir acara kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada
para pembicara kita pada hari ini, Mas Doni, Mas Rifki. Mas Doni, terima kasih Mas Doni atas waktunya, kesempatan dan ilmunya dari Mas Doni. Semoga tidak jerah ya Mas Doni gitu ya dalam berkolaborasi bersama FRC Ecosystem. Ya, terima kasih udah mau undang diskusi. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol hal yang lain. Baik, terima kasih Mas Doni dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya. Saya Septia Sari mewakili seluruh kru FRC Ekosistem yang terlibat. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyajian kami masih ada yang kurang atau teknikal yang mungkin teman-teman masih bingung. Gimana sih Mbak ya? Ini menggunakan webinar, ini first time kita, ini beda ya dengan Zoom meeting ya. Jadi teman-teman jangan khawatir karena kita akan kasih recordnya dan juga bisa lihat tuh di medsos kita pasca after eventnya seperti apa. Terima kasih ya teman-teman. Selamat sore dan sampai jumpa. Sore, terima kasih Terima semua. kasih Mas Selamat Doni sore. semua. Terima kasih. Selamat sore.